Saya sudah membimbing penelitian ribuan mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua sana. Skripsinya, artikelnya, tesisnya, disertasinya. Bahkan alhamdulillahnya saya mendapatkan kelebihan kesempatan untuk membimbing mahasiswa di beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, Thailand, Cina. Dari situ kita bisa mendapatkan kenyataan tentang masalah utama mahasiswa itu dalam mengerjakan penelitian akhirnya ya. Sebenarnya banyak masalah-masalah spesifik, tapi saya identifikasi dua masalah utama banget nih. Masalah yang paling utama hampir 100% dialami oleh mahasiswa itu adalah tidak maksimalnya saat mata kuliah metode penelitian. Nah, ini dibagi dua nih. Ada dosen yang tidak maksimal menjelaskan saat mata kuliah metode penelitian. Ada yang memang mahasiswanya itu nggak ngerti atau jarang masuk. Tidak maksimal dari sisi dosen, yaitu dosen itu sering menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami atau bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh mahasiswanya. Jadi ya nggak nyambung mahasiswanya. Kan mahasiswa baru belajar nih, baru masuk ke tahap itu, baru masuk ke ruangan itu, baru masuk pada level itu. Sementara dosen itu menggunakan istilah-istilah yang levelnya sudah jauh di atas mahasiswa itu. Jadi nggak nyambung maunya dosen, pemahamannya dosen dengan pemahaman mahasiswa, nggak nyambung. Itu yang membuat mata kuliah metode penelitian ini nggak maksimal. Ya percuma satu semester itu mahasiswa nggak ngerti apa yang disampaikan oleh dosennya. Selanjutnya dari sisi dosen juga, dosen tidak menanamkan dasar-dasar penelitian. Jadi saat mata kuliah metode penelitian tuh langsung praktek. Sementara prinsip-prinsip dasar pola pikir paradigmanya itu nggak dipahami oleh mahasiswa. Jadi itu yang membuat ya mahasiswa ya asal aja buatnya, nggak tahu dia benar apa nggak tahu dia sesuai apa enggak. Kemudian dari sisi mahasiswanya ya mahasiswanya nggak pernah masuk, mahasiswanya males, tidak memperhatikan. Ada dosen yang benar-benar bagus ngajarinnya, tapi mahasiswanya nggak memperhatikan. Ya ini sama aja kayak mata kuliah lain. Coba tanya seluruh lulusan universitas yang ada di Indonesia, materi apa yang paling dia pahami, materi apa yang paling dia ingat. Paling hanya berapa persen yang ingat dan memahami materi perkuliahannya. Ini juga berlaku pada mata kuliah metode penelitian. Lalu masalah utama yang kedua adalah terkait waktu dan efektivitas bimbingan konsul dengan dosen pembimbingnya. Biasanya dosen itu diakui sulit dihubungi. Ya, tahulah dosen Tridharma, ada yang juga Catur Dharma. Atau saat bimbingan konsul, nah ini masalah utamanya. Kan skripsi, tesis, disertasi, artikel ini kan karya tulis ilmiah. Kadang-kadang dosen itu tidak mengajarkan pola pikir perilaku ilmiah saat bimbingan. Contoh seperti dosen memaksakan sampel harus 200. Sedangkan kalau dihitung-hitung, kalau dilihat konteks penelitiannya, kesesuaiannya nggak perlu 200, 100 cukup, 50 cukup. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Dosen tuh tidak menunjukkan perilaku ilmiah. Ya gimana mahasiswanya mau ngerti karya tulis ilmiah? Dari sisi mahasiswanya, karena faktor pertama tadi saat mata kuliah metode penelitian itu dosen tidak mengajarkan dasar-dasar paradigmanya, mahasiswa tidak bisa berargumen, tidak bisa menunjukkan idenya karena tidak tahu dasarnya. Jadi karena dia asal buat aja. Nah, dua faktor itulah yang menyebabkan kendala saat menyusun penelitian akhir. Jadi ini bukan kata saya, ini pengakuan mahasiswa sejak 2021 saya melakukan privat bimbingan penelitian. Tadi kan kita lihat dari dua sisi, ada dari sisi dosen dan dari sisi mahasiswanya. Nah, monggo teman-teman dosen, Bapak Ibu senior yang merasa saat bimbingan atau mata kuliah metode penelitiannya seperti tadi, ya monggo diperbaiki ya. Saya nggak tahu, saya masih junior lah, saya nggak berani nyuruh-nyuruh, saya nggak berani kasih saran. Ntar saya didiskriminasi lagi. Atau dari teman-teman mahasiswa yang merasa tidak maksimal dari mata kuliah metode penelitian atau saat bimbingan tadi, ya monggo diperbaiki mulai dari sekarang.